Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama sebelumnya ya Bu. Nama saya Resa Mandastulo, mahasiswi S1 Kebidanan semester 5 dari Institut Medika Dr. Ibu Suherman. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pemberdayaan perempuan. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak nih tentang pemberdayaan perempuan? Jangan tahu. Pemberdayaan perempuan. Mengapa perempuan perlu dipemberdayakan? Nah, karena adanya realita ketidakadilan terhadap perempuan. Karena dampak dari era global sekarang ini. Nah, perempuan itu menjadi sosok yang tertinggal dan yang terbelakang karena tidak adanya tidak adanya berdaya, perempuan itu tidak berdaya, terus subordinatif atau tidak adanya setara terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, terus itu dari pemberdayaan perempuan ini terhambatnya pembangunan perempuan. Nah, Ibu sudah tahu tentang pemberdayaan perempuan sebelumnya? Belum. Nah, jadi pemberdayaan perempuan ini direalisasikan untuk memajukan perempuan untuk mempunyai akses supaya perempuan itu menjadi lebih maju. Nah, selain itu juga banyaknya realita yang berkembang di masyarakat, adanya sikap dan tindakan diskriminatif. Nah, sifat dan tindakan diskriminatif ini terhadap perempuan itu perbedaan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, perempuan di sini itu di masyarakat itu tingkatnya itu lebih rendah daripada laki-laki. Nah, karena biasanya itu Bu, kalau di rumah-rumah itu kan biasanya kan ada perbedaan anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, yang lebih dominan diprioritaskan itu pasti anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki itu biasanya itu kalau nggak pernah disuruh dalam menjalankan pekerjaan di rumah, misalkan kayak nyapu ngepel, nyuci piring, nyuci baju, itu kan pasti diprioritaskan untuk anak-anak perempuan, sedangkan anak laki-laki itu kayak main HP, main keluar sama temen-temennya, tidak dimarahin. Nah, itu tuh sebagai salah satu dampak diskriminatif di masyarakat. Jadi dari tindakan diskriminatif ini mengakibatkan perempuan ini mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai tindakan kehidupannya yang mengancam kehidupannya si perempuan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemberdayaan perempuan. Apa sih pemberdayaan perempuan ini? Jadi pemberdayaan perempuan ini suatu usaha sistematis terhadap perencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan dari gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, pemberdayaan perempuan ini sebagai sumber daya insani. Di sini potensi yang dimiliki perempuan ini yaitu dalam hal kuantitas, yaitu perempuan ini dan peranannya ini dalam masyarakat masih bersifat subordinatif atau tidak setara, belum balance antara perempuan dan laki-laki. Nah, jadi tuh si perempuan dan laki-laki ini masih belum sejajar tingkat kesetaraannya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang tujuan perkembangan pemberdayaan perempuan. Nah, di sini tujuan dari pemberdayaan perempuan ini untuk meningkatkan status, misalkan dari pekerjaan. Pasti kan kalau misalkan di perusahaan gitu ya Bu ya, masih diprioritaskan laki-laki. Nah, perempuan itu masih diterbelakangi nih. Maksudnya yang pokoknya di perusahaan itu yang masih diprioritaskan yaitu laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, posisinya itu ya gitu, misalkan laki-laki bagian
di stafnya, maksudnya di tingkat posisi yang lebih tinggi. Nah, perempuan itu kayak masih tingkatnya itu masih tingkat yang rendahnya, kayak misalkan jadi anggotanya gitu, sedangkan perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpinnya. Nah, setelah itu kondisi perempuan. Nah, kondisi perempuan ini misalkan contohnya itu kayak dari segi cuti. Nah, misalkan dari segi cuti ini, misalkan cuti melahirkan. Nah, kalau misalkan di perusahaan gitu, pasti cutinya itu misalkan 2 minggu. Sedangkan perempuan itu harus pulih sebulan 2 bulan lah, untuk supaya tidak ada reaksi-reaksinya lagi, tidak ada reaksi penyakit dalam merasakan nyeri persalinan dan memulihkan stamina tubuhnya. Setelah itu, kalau misalkan perempuan kerja yang kayak di perusahaan yang lebih tinggi lagi itu, emang misalkan pekerjaan yang di pegawai negeri sipil perempuan kan, di situ cutinya itu 3 bulan. Jadi kan lebih lebih benar-benar fit tubuhnya perempuan, lebih benar-benar lebih udah keisi semua, semangatnya sudah keisi semua, maksudnya tidak lesu lagi dalam bekerjanya gitu kan, maksudnya udah benar-benar siap untuk bekerja. Tapi kalau misalkan rata-rata kalau karyawan pabrik itu cuti melahirkannya itu cuma hanya 2 minggu, kadang ada juga yang cuti melahirkan itu cuma seminggu doang dikasihnya. Itu tuh benar-benar kondisi benar-benar nggak nggak terlalu itu banget sama kondisi perempuan. Nah, di sini tuh untuk supaya kondisi perempuan itu lebih baik. Nah, selanjutnya agar mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki, supaya perempuan sama laki-laki ini dengan posisi, status, kondisi kesehatan yang balance, tidak jomplang. Nah, selanjutnya itu untuk membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan bertakwa serta terlindungi. Nah, jadi supaya anak Indonesia ini cerdas, sehat, dan terlindungi. Contoh dari kesehatan itu misalkan anak dari usia bayi baru lahir itu sudah diimunisasi oleh dokter bidan perawatnya, telah dikasih perawatan yang baik supaya supaya anak tersebut itu tidak mengalami kekurangan gizi. Banyaknya itu kalau misalkan di perkampungan itu anak-anak kecil-kecil itu tuh pada kurangnya asupan nutrisi pada anak itu. Jadi di sini itu supaya untuk membangun anak tersebut itu sehat, gizinya tercukupi, cerdas, ceria. Nah, direalisasikan pemberdayaan perempuan ini untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan itu di berbagai bidang kehidupan. Jadi itu perempuan itu untuk maju, supaya perempuan itu tidak ya hanya gini-gini saja. Misalkan kayak di kedudukannya itu misalkan ya gitu, seimbang. Nah, selanjutnya perempuan ini, ada di suatu kampung. Nah, di suatu kampung itu ada perempuan telah melahirkan seorang anak. Nah, di kampung tersebut itu jika ada ibu yang sudah melahirkan itu diasingkan dengan cara misalkan kayak di rumah kayak gubuk itu, anak bayinya itu sama ibunya itu diasepi. Jadi tuh si ibu yang baru melahirkan itu diasepi dan diasingkan. Nah kan kalau misalkan dari dampak kesehatan itu kan nggak baik bagi kesehatan ibu dan bayinya kan, apalagi bayi baru lahir gitu udah diasepi, takutnya
sistem pernafasan itu sesak atau bagaimana, kan nggak baik. Itu salah satu tidak diberdayakan perempuan. Yang ada bukannya malah cepat sembuh, malah menghambat kesembuhan dari si ibu, dan bisa mengakibatkan bayi tersebut sakit. Itu kan masih nggak etis banget kan. Itu tuh kita harus sebagai masyarakat yang yang berpengetahuan itu harus bisa mengatasi supaya budaya-budaya tersebut itu tidak dilanjutkan karena tidak baik untuk kesehatan. Nah, selanjutnya itu dari realitas pemberdayaan perempuan ini untuk meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Nah, misalkan dari gender nih pada keluarga. Nah, pada keluarga ini misalkan yang paling tidak adil itu misalkan perempuan kalau misalkan kemana-mana kan suruh diizin ya Bu ke suaminya. Nah, itu tuh sedangkan suaminya itu kalau kemana-mana nggak pernah izin. Itu tuh salah satu dari tidak keadilan gender. Terus misalkan laki-laki kan udah kerja nih, kita sebagai ibu rumah tangga, perempuan sebagai ibu rumah tangga, laki-laki bekerja di luar. Itu tuh seharusnya tuh laki-laki tersebut itu bisa membantu pekerjaan rumah juga, karena perempuan itu tidak hanya tidak hanya di rumah itu tidak hanya gitu-gitu saja, karena pekerjaan rumah itu lebih banyak dan lebih capek menurut saya. Jadi harus perlu bantuan. Walaupun suami misalkan bantuin kayak ngejagain anak, itu tuh sama aja kayak meringankan pekerjaan. Nah, seterusnya itu meningkatkan kualitas peranan kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Baik, mungkin materinya sudah hanya segitu saja. Di sini Ibu pernah mengalami nggak ketidakadilan pada perempuan ini? Iya, ada. Dulu kan anak perempuan harus pintar masak, pintar bersih-bersih rumah. Saya dari kecil diajarin sama orang tua nyuci piring, nyuci baju itu dari kelas 3 SD. Sedangkan kakak-kakak saya yang laki-laki nggak pernah disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyapu aja nggak pernah. Makanya kadang-kadang kita iri juga sama laki-laki, tapi kalau udah besar ya kita bermanfaat untuk kedepannya, untuk menjalankan rumah tangga kita udah mengerti semua. Oh begitu. Iya sih, kalau misalkan dipikir-pikir juga mengerjakan pekerjaan rumah itu bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Tidak hanya kesal saja disuruh ini kesel ya. Iya. Pasti adalah rasa kesal juga. Nah, ada yang mau diceritakan lagi Bu? Nggak ada, cukup. Baik, kalau sudah mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye bye.